Ya, baik saudara, dalam video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari orang-orang tertentu yang ketika saya mengutip hasil-hasil konsili gereja pada masa-masa yang lampau, itu mereka berkata, kenapa kamu orang Protestan mengutip hasil-hasil konsili? Protestan tidak pernah punya konsili, karena Protestan baru berdiri pada saat Martin Luther mengadakan reformasi. Jadi Protestan tidak punya konsili. Jadi kamu tidak usah kutip hasil-hasil konsili. Nah, bagi saya saudara, ini adalah pernyataan yang sangat-sangat ngawur ya. Dan untuk itu saya ingin memberikan tanggapan. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa Martin Luther tidak mendirikan gereja yang sama sekali baru. Ya, karena antara Katolik dan Protestan itu terjadi perpecahan. Perpecahan antara Katolik yang diprotes oleh Luther, lalu pecahannya yaitu melalui protes Luther tadi, itu menjadi gereja Protestan. Jadi, kalau bukan mendirikan gereja yang sama sekali baru, ya, yang sama sekali berbeda dari yang lama, baru sama sekali, dan itu adalah berupa pecahan, maka yang namanya pecahan itu di dalam dirinya sendiri itu ada kontinuitas. Ada yang bersambung atau yang terus berjalan, dan ada diskontinuitas. Ada yang terhenti. Nah, apa yang bersambung? Seluruh doktrin dan pengajaran gereja yang memang adalah pengajaran yang sifatnya rasuli dan alkitabiah, yang sudah dipertahankan dalam sepanjang sejarah gereja. Itu adalah hasil-hasil konsili mengenai Tritunggal, mengenai Kristus, dan lain sebagainya, saudara ya. Jadi itu dalam diri Protestan melalui reformasi Luther, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya diskontinuitas, yang berhenti. Itulah yang diprotes oleh Luther. Ya, misalnya sola scriptura, hanya Alkitab saja. Katolik berkata Alkitab dan tradisi gereja, tapi Luther berkata hanya Alkitab saja. Ya, sola scriptura. Sola fide misalnya, hanya iman saja. Melalui iman seseorang diselamatkan. Katolik yang memang itu semi pelagian doktrin keselamatannya berkata iman juga perbuatan. Nah, itu ditolak oleh Luther. Ya. Apalagi sola gratia, hanya anugerah Allah saja yang menyelamatkan. Nah, maka Protestan berkata hanya anugerah Allah. Tidak ada usaha perbuatan manusia. Nah, Katolik sekali lagi yang saya katakan tadi memang mempunyai pandangan semi pelagian di dalam doktrin keselamatannya. Mengatakan bahwa anugerah Allah juga kemauan manusia. Harus ada usaha manusia, begitu ya. Dan pandangan ini kan mirip-mirip yang kemudian diajarkan oleh Yakobus Arminius. Dan juga kemudian dalam kalangan Wesleyan ya, yang dimulai oleh John Wesley, penginjil John Wesley dari Inggris pada abad ke-18 yang lalu. Nah, saudara, itulah hal-hal yang diskontinuitas ya, yang tidak terus dipegang oleh Protestan. Nah, sisanya yang lain semuanya itu sama saja ya. Dan mungkin hal-hal lain yang tidak terus itu adalah dalam hal-hal peribadatan ya. Dalam hal-hal ibadah ya. Itu ada hal-hal yang kita tidak teruskan ya. Misalnya juga termasuk dalam hal sakramen. Gereja Katolik Roma itu mempercayai 7 sakramen. Dan reformasi mengatakan hanya ada 2 sakramen. Karena itu langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yaitu apa? Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Hanya 2 itu yang diterima oleh Protestan. Jadi ada yang berhenti, ada yang berkesinambungan.
Ya, seperti itu. Maka salah sama sekali kalau mengatakan Protestan hanya baru muncul. Seolah-olah itu adalah gereja baru sama sekali. Yang tidak ada hubungan sama sekali dengan gereja Katolik ya, yang atau gereja yang berada pada sepanjang sejarah gereja. Itu salah sama sekali. Ini mirip dengan seseorang yang pergi ke Jogja, ke keraton, ya. Anda bertanya di keraton Jogja di sana. Ya, orang-orang di sana. Menurut Anda, siapakah penerus Sultan Agung yang sesungguhnya? Siapakah penerus Mataram Islam yang sesungguhnya? Lalu orang-orang di keraton Jogja mengatakan, kamilah di Jogja ini, keraton Jogja ini, penerus sesungguhnya. Kalau keraton Solo atau keraton Surakarta, itu dengar nanti ya, mereka akan berkata, loh kamilah penerus yang sesungguhnya. Jadi saling mengklaim masing-masing penerus yang sesungguhnya. Daripada Mataram Islam. Daripada tradisi Sultan Agung begitu. Nah ini tentu saja salah saudara. Karena dua-duanya punya hak mengklaim itu. Mungkin ada perbedaan. Keratonnya berbeda, tempatnya berbeda ya. Juga raja-rajanya berbeda ya. Tetapi saudara, ada kesamaan-kesamaannya. Ada tradisi yang sama yang mereka warisi bersama. Maka Jogja tidak bisa mengklaim hanya kami. Atau Surakarta tidak bisa mengklaim hanya kami. Bahkan ada pecahan-pecahan yang lebih kecil lagi, yaitu Mangkunegaran dan Paku Alaman. Mereka juga berkata kami juga mempunyai hak untuk mengklaim warisan daripada Mataram. Ya. Jadi ini mirip seperti itu saudara. Jadi konyol sekali mengatakan Protestan baru berdiri pada abad ke-16. Persisnya tahun 1517. Ketika Martin Luther menempelkan 95 tesisnya di gereja Wittenberg. Begitu ya. Lalu kemudian saat itulah gereja Protestan muncul sama sekali baru. Ini konyol sekali. Sama sekali konyol. Gereja Protestan punya hak untuk mengklaim warisan sejarah gereja sama besarnya dengan Katolik. Karena antara Katolik dan Protestan itu adalah pecah. Ya, itu pecah, bukan Protestan didirikan sama sekali baru. Ya, jadi Protestan mempunyai hak yang sama besarnya dengan Katolik, bahkan dengan Kristen Ortodoks Timur terhadap warisan sejarah gereja termasuk konsili-konsili. Nah, makanya saudara, Anda harus belajar baik-baik. Ada satu hal lagi tambahan saya. Pernah seorang polemikus Islam, atau beberapa polemikus Islam, itu berkata kepada saya, kenapa kalian orang Kristen mengambil alih kitabnya orang Yahudi yang kalian namakan Perjanjian Lama? Nah, ini pertanyaan yang sama konyolnya dengan yang mengatakan tadi, Protestan tidak punya konsili. Ini sama konyol, sama ngawurnya. Kenapa saya katakan ngawur? Siapakah yang memulai kekristenan? Siapakah yang menjadi tokoh sentral dalam kekristenan? Itu Yesus Kristus. Dalam inkarnasinya mengambil natur manusia. Dia adalah tokoh sentral. Dan di dalam kemanusiaannya, dalam natur manusianya, siapakah Yesus Kristus? Dia adalah orang Yahudi, bukan orang Cina, bukan orang Jawa, bukan orang Batak, bukan orang Anglo-Sakson, Inggris, Jerman atau apapun, ya, bukan orang Afrika, orang Kongo, orang Namibia atau orang orang Afrika ya, orang Mesir dan lain sebagainya, bukan. Ya, tapi Yesus dalam inkarnasinya sebagai manusia, dia adalah orang Yahudi, dan Yesus sendiri mengangkat para rasul yang kemudian memulai gereja Perjanjian Baru. Semuanya itu adalah apa? Orang-orang Yahudi yang baca kitab Taurat. Taurat dalam pengertian sempit itu Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, ya. Tetapi dalam pengertian luas, Taurat itu adalah seluruh Perjanjian Lama. Mereka mewarisi itu. Yesus membaca Taurat Musa. Para rasul membaca Taurat Musa. Mereka mewarisi itu.
Tetapi sekarang dengan perspektif yang berbeda. Karena dalam Yahudi, Yudaism, mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang datang. Yang dijanjikan oleh Taurat. Ya, mereka menolak. Tetapi di dalam kekristenan, mereka mempunyai perspektif bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Jadi sama-sama punya hak untuk mengklaim perjanjian lama. Sama-sama punya hak untuk mengklaim Tanakh. Klaim orang-orang Yahudi Yudaism terhadap Tanakh perjanjian lama sama besarnya dengan klaim orang Kristen yang dimulai oleh para rasul dengan tokoh sentral Yesus Kristus. Itu sama besarnya dalam hal mengklaim Tanakh perjanjian lama. Demikian juga masalah Protestan dan Katolik. Sama-sama punya hak yang sama besarnya untuk mengklaim sejarah gereja. Mengklaim konsili-konsili gereja. Maka orang-orang Protestan tidak usah dengarkan cuap-cuap mereka yang mengatakan Protestan tidak punya konsili. Kita punya hak ke sana. Dan dasar utama kita bukan tradisi gereja. Tapi Alkitab. The Bible. Ya, the Bible is our only foundation. Ya, for our faith. Ya. Untuk iman kita hanya Alkitab. Tidak ada yang lain, saudara. Dan kitab perjanjian lama mewakili otoritas para nabi. Kitab perjanjian baru mewakili otoritas para rasul. Maka gereja Protestan berdasarkan karena berdiri di atas kitab suci adalah gereja yang rasuli. Gereja yang rasuli. Gereja yang masehi. Gereja yang evangelikal, yang injili, yang masehi. Yang mewarisi tradisi gereja yang sesungguhnya. Nah, saudara, ini tanggapan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu dengan saya dalam video-video selanjutnya.